menyerang negara mana saja di bumi hanya dalam waktu 1 jam. Pentagon Amerika Serikat merilis laporan kekuatan militer Tiongkok tahun 2022 tahun lalu, yang merupakan bagian paling penting dan signifikan dari laporan ini, khusus membahas kemampuan Tiongkok mewujudkan rencana AS untuk menyerang negara mana saja di muka bumi ini hanya dalam waktu 1 jam. Isi dari inti laporan ini adalah, apakah ada kemungkinan dua peralatan canggih Tiongkok saat ini telah diintegrasikan? Peralatan militer yang paling dikhawatirkan ini adalah rudal hypersonic Tungfung 17 dan pesawat luar angkasa antar orbit Tiongkok. Washington sebelumnya mengandalkan dua senjata ini untuk menyerang seluruh dunia dalam waktu 1 jam. Bagaimana tidak membuat AS cemas? China telah berulang kali berhasil menguji rudal hypersonic berkemampuan membawa 10 hulu ledak nuklir yang sangat menakutkan. Rudal hypersonic Tiongkok dapat mengelilingi planet di orbit rendah sebelum kembali ke bumi untuk menyerang targetnya. Rudal hypersonic dapat mencapai kecepatan hingga 21.000 mil per jam dan dapat menyerang di mana saja di bumi dari luar angkasa dalam 1 jam. Sistem ini mampu mengatasi sistem pertahanan rudal anti-balistik AS yang berbasis di Alaska dan dipasang untuk menembak jatuh proyektil yang datang dari kutub utara, di mana sistem China akan mampu menyerang AS dari selatan. Pertama-tama, pesawat antar orbit Tiongkok bisa lepas landas dari landasan pacu setinggi 3.000 meter dari bandara manapun, berakselerasi hingga mencapai kecepatan 10 Mach dalam waktu singkat, dan akhirnya masuk ke ruang antar orbit setinggi 40.000 meter untuk melakukan patroli. Apakah Anda telah merasa akrab dengan teknologi militer ini? Benar, ini adalah pesawat luar angkasa yang dikenal sebagai pesawat antar orbit. Pada jarak ini, senjata pertahanan udara konvensional sudah tidak mampu menghadapi pesawat seperti ini. Setelah memastikan keamanan platform peluncur, platform akan dilengkapi dengan bom udara Silverbird yang diusulkan oleh Eugene Sanger. Bom udara ini menggunakan desain terkenal dari ilmuwan Eugene Sanger dan Irene Brett pada akhir tahun 1930-an. Pesawat bertenaga roket Silbervogel burung perak yang awalnya dirancanakan sebagai pesawat pembom jarak jauh yang tidak pernah berhasil diproduksi. Berhubung pesawat pembom ini terlalu rumit dan mahal untuk zaman itu. Tetapi dengan elemen-elemen seperti dasar datar dan sayap rasio rendah, desain canggih pesawat ini memprediksi pesawat hypersonic masa depan seperti rudal hypersonic DF-17 Tiongkok yang kita lihat hari ini. Jejak bom udara seperti mengenai air mengalir, memanfaatkan perbedaan kerapatan udara saat memasuki dan meninggalkan atmosfer untuk meluncurkan pesawat ulang-alik kembali ke atmosfer. Dengan demikian, dapat meningkatkan jarak dan kesulitan intersepsi, dan akhirnya mencapai kecepatan hypersonic. Menurut rencana Amerika pada awalnya, kombinasi senjata seperti ini dapat menyerang setiap lokasi di seluruh dunia dalam sekitar 1 jam. Namun, teknologi militer Amerika saat ini masih mengalami berbagai masalah teknis yang belum terselesaikan, yaitu masalah paling utama bagaimana mengembangkan rudal hypersonic. Washington telah menghabiskan puluhan miliar dolar dalam pengembangan senjata hypersonic, dan hingga saat ini, proyek ini belum berhasil. Akibatnya, militer Amerika sendiri telah menghentikan proyek ini. Namun, yang tidak disangka oleh Washington adalah bahwa Tiongkok telah mengembangkan rudal hypersonic mereka sendiri, Tungfung 17. Di masa lalu, Amerika Serikat berhasil mengelabui dan meyakinkan Rusia untuk menandatangani Strategic Arms Reduction Treaty atau Traktat Pengurangan Senjata Strategis yang melarang pengembangan rudal berbasis orbit. Akan tetapi, AS tidak menepati janji dan diam-diam mengembangkan rudal yang mereka impikan. Dan yang lebih penting lagi, Rusia yang pada awalnya disesatkan oleh Amerika untuk menandatangani START juga diam-diam mengembangkan dan merilis rudal hypersonicnya sendiri, Kinzhal. Tentu saja, hanya memiliki rudal hypersonic belum cukup menakutkan. Karena
Jenis rudal ini harus mengorbankan jarak tempuh untuk mencapai kecepatan hypersonik. Paling banyak hanya bisa menyerang hingga Guam. Bahkan, rudal hypersonik Rusia tidak bisa melewati Selat Inggris. Namun, untungnya selain senjata ini, Tiongkok juga memiliki pesawat antar orbit. Meskipun pesawat antar orbit atau pesawat antar luar angkasa Tiongkok masih lebih mudah daripada X-37B Amerika, di mana saat ini pesawat antar orbit Tiongkok telah beroperasi selama 276 hari di orbit. Sementara X-37B Amerika telah mencapai rekor 908 hari. Namun, perbedaan yang paling menonjol adalah saat ini Amerika harus berhadapan dengan masalah yang sangat serius, yaitu tidak memiliki rudal hypersonik. Seperti halnya Rusia memiliki rudal hypersonik, tetapi tidak memiliki pesawat antar orbit atau orbital space plane. Jadi, satu-satunya perbedaan adalah bahwa satu memiliki senjata tanpa proyektil, sementara yang lainnya memiliki proyektil tanpa senjata. Sementara Tiongkok memiliki keduanya secara bersamaan. Rudal hypersonik dikarenakan hambatan udara, jadi jangkauannya tidak dapat mencapai standar rudal antar benua. Tetapi, ini hanya berlaku jika ditembakkan dari dalam atmosfer. Ruang antar orbit memiliki udara yang sangat tipis. Hampir tidak ada hambatan udara. Maka, dalam situasi ini, rudal hypersonik dapat melompat-lompat di tepi atmosfer untuk melakukan serangan antar benua. Tantangan untuk menghentikan rudal antar benua dalam atmosfer sudah melebihi kemampuan teknologi manusia saat ini. Ini adalah bentuk pertempuran yang tidak dapat dihentikan. Benar-benar tidak dapat diperingatkan secara dini dan tidak dapat dicegat. Karena kemampuan strategis pengancaman ini telah melampaui senjata nuklir. Setidaknya senjata nuklir masih dapat diawasi dan diintercept hingga batas tertentu. Tentu saja, hanya ini tidaklah cukup. Yang paling membahayakan dan membuat Amerika ketakutan adalah kemampuan Tiongkok untuk melakukan serangan presisi. Di masa lalu, Washington hanya perlu memblokir dan menghentikan GPS Tiongkok. Tidak ada senjata apapun yang dapat mengancam Amerika. Namun, sekarang Tiongkok memiliki sistem satelit Peito yang memastikan kemampuan menyerang dengan presisi rudal hypersonik. Bahkan, rudal hypersonik Tiongkok sebelum masuk ke dalam atmosfer dan menghadapi layar komunikasi hitam atmosfer juga dapat disesuaikan dengan posisi prediksi peluncuran rudal dengan satelit Peito, dan akhirnya mencapai presisi serangan dengan kesalahan tidak lebih dari 10 meter. Kesimpulannya, Tiongkok hari ini telah berhasil merealisasikan dan mewujudkan impian strategis Amerika untuk menyerang negara mana saja di muka bumi hanya dalam waktu 1 jam. Sekarang, Amerika harus lebih khawatir dengan masalah yang lebih serius. Sesuai dengan prinsip kebijakan Tiongkok, menampilkan kecanggihan teknologi satu generasi, menjaga kerahasiaan teknologi satu generasi berikutnya, menguji teknologi satu generasi masa depan, dan mengembangkan teknologi satu generasi nantinya. Dalam pengembangan peralatan militer Tiongkok, Tiongkok hari ini telah secara terbuka menunjukkan 3 jenis teknologi ini. Jadi, apakah Tiongkok telah memiliki teknologi rahasia yang jauh lebih canggih dan telah diam-diam digunakan oleh pasukan mereka? Apakah pengembangan senjata generasi baru untuk angkasa luar sudah masuk dalam tahap penelitian dan pengembangan yang membuat AS game over? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!